Salam perhubungan luar biasa. Halo teman-teman, apa kabar? Bertemu lagi bersama saya Putra di channel Putra Perhubungan. Dan di video kali ini kita akan membahas mengenai prospek kerja untuk lulusan program reguler dan mandiri jalur non-ikatan dinas di Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan. Apakah memiliki peluang kerja yang sama dengan pola pembibitan atau ikatan dinas di Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan? Tonton terus videonya sampai selesai agar kalian tidak salah paham terkait dengan video ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe-nya agar channel ini bisa berkembang dan memberikan manfaat bagi teman-teman yang membutuhkan. Baik teman-teman, sebelum kakak lebih jauh menjelaskan terkait dengan prospek kerja program reguler dan mandiri jalur non-ikatan dinas di Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan, kakak ingin menegaskan dulu bahwa latar belakang mengapa kakak membuat video ini bukan untuk menjelek-jelekkan Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan. Itu yang pertama. Yang kedua, begitu banyaknya kesalahpahaman antara masyarakat, yaitu orang tua dan calon peserta yang ingin sekolah di Kedinasan Kementerian Perhubungan dengan sekolah kedinasan ini yang masih berpikir bahwa kalau lolos menjadi taruna di sekolah kedinasan perhubungan, nanti setelah lulus akan langsung diangkat menjadi ASN atau pegawai negeri sipil. Nah, di sini begitu banyaknya kesalahpahaman, padahal di sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan itu ada dua pola prospek kerja, yaitu pola pembibitan atau ikatan dinas dan pola non-ikatan dinas. Nah, jadi disinilah pentingnya kalian mengetahui terkait dengan dua pola ini agar tidak terjadi kesalahpahaman saat nanti menjadi seorang taruna di sekolah kedinasan terkait dengan peluang kerja. Nah, disinilah pentingnya kalian untuk tidak men-skip video ini agar penyampaiannya bisa maksimal dan tidak terjadi kesalahpahaman terkait dengan sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan. Baik, langsung saja kita menuju ke penjelasannya, di mana di sini kakak akan menjelaskan dulu bahwa jenis-jenis sekolah kedinasan di bawah Kementerian Perhubungan itu ada tiga buah matra ya teman-teman, yaitu matra udara, matra laut, dan matra darat. Dan dari ketiga matra ini ada dua pola prospek kerja, yaitu pola pembibitan atau ikatan dinas dan pola non-ikatan dinas. Nah, di sini kakak akan menjelaskan dulu terkait dengan definisi pola pembibitan dan jalur reguler dan mandiri. Untuk jalur pola pembibitan, kakak jelaskan merupakan jalur si pencatar yang dilaksanakan secara terpusat dan serentak oleh Kementerian Perhubungan dalam rangka mengisi formasi jabatan aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Perhubungan dan pemerintah daerah yang formasinya telah ditetapkan sebelumnya oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara. Nah, jadi di sini ya teman-teman, untuk jalur pola pembibitan ikatan dinas sudah jelas bahwa prospek kerja ke depannya adalah untuk mengisi formasi jabatan aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Perhubungan dan pemerintah daerah. Nah, di sini kakak akan menjelaskan juga terkait dengan jalur reguler dan mandiri non ikatan dinas. Kita mulai dari jalur reguler non pola pembibitan, merupakan jalur si pencatar yang dilaksanakan secara terpusat dan serentak oleh Kementerian Perhubungan melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan yang lulusannya diperuntukkan bagi pemenuhan sumber daya manusia bidang transportasi pada badan usaha milik negara, operator, dan perusahaan industri di sektor transportasi lainnya. Kemudian kita masuk ke definisi non-reguler atau mandiri, merupakan jalur si pencatar yang dilaksanakan secara mandiri oleh perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Perhubungan yang lulusannya diperuntukkan bagi pemenuhan sumber daya manusia bidang transportasi pada usaha milik negara, operator, dan perusahaan industri di sektor transportasi lainnya. Nah, di sini sudah sangat jelas sekali ya perbedaan antara jalur pola pembibitan dan jalur reguler dan mandiri, di mana untuk jalur reguler dan mandiri, non-ikatan dinas itu pemenuhannya itu pada sumber daya manusia bidang transportasi, badan usaha milik negara,
operator dan perusahaan industri di sektor transportasi lainnya. Nah, disinilah teman-teman, mengapa sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan itu berbeda dengan sekolah kedinasan kementerian lainnya. Contohnya IPDN, Akpol, Akmil, kemudian STMKG, dan lain-lain sebagainya. Karena untuk dunia perhubungan itu atau dunia transportasi perhubungan itu begitu luas ya teman-teman. Tidak melulu jadi seorang ASN. Bisa juga untuk memenuhi badan usaha milik negara, operator, dan perusahaan industri di sektor transportasi lainnya. Kalau semua lulusan dari Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan itu menjadi seorang ASN, lantas siapa yang akan mengisi sumber daya di badan usaha milik negara, operator, dan perusahaan industri di sektor transportasi lainnya? Nah, disinilah teman-teman bahwa Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan itu sudah benar-benar matang memikirkan lulusannya itu kemana prospek kerja ke depannya. Kalau memang ingin menjadi seorang ASN, maka silakan kalian memilih jalur pola pembibitan. Kalau kalian memang ingin mengisi dari sumber daya manusia di bidang transportasi pada badan usaha milik negara, yaitu BUMN, kemudian operator dan perusahaan industri di sektor transportasi lainnya, maka silakan kalian memilih jalur reguler dan mandiri non-ikatan dinas di Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan. Nah, jelas ya teman-teman perbedaan antara jalur pola pembibitan dan jalur non-ikatan dinas. Oke, kita langsung menuju ke pembahasan berikutnya. Nah, di sini kakak akan menjelaskan dulu terkait dengan 5 topik yang akan kakak bahas di video kali ini. Yang pertama, pelaksanaan tes. Yang kedua, biaya pendidikan. Yang ketiga, keunggulan. Yang keempat, kelemahan. Yang kelima, pertimbangan memilih reguler dan mandiri. Jadi yang pertama kita akan membahas dulu terkait pelaksanaan seleksi penerimaan taruna di Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan. Baik teman-teman, untuk pelaksanaan seleksi penerimaan taruna pola pembibitan atau ikatan dinas, tesnya itu dilakukan serentak dengan Sekolah Kedinasan Kementerian lainnya. Dan untuk pengisian taruna reguler non-ikatan dinas, biasanya bagi teman-teman yang tidak lolos pada seleksi taruna pola pembibitan, atau biasa disebut dengan cadangannya ya, yang tidak lolos di perankingan ini, teman-teman akan diberikan opsi untuk bisa mengisi program reguler non-ikatan dinas di Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan. Boleh diambil, boleh tidak. Dan bagi teman-teman, apabila kuota di Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan itu masih banyak untuk jalur mandirinya, biasanya tesnya itu dilakukan setelah jalur pola pembibitan dan dilaksanakan secara mandiri oleh masing-masing Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan. Jadi seperti itu teman-teman terkait dengan pelaksanaan seleksi penerimaan antara taruna pola pembibitan dan taruna reguler serta mandiri non-ikatan dinas di Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan. Kita lanjutkan untuk pembahasan yang kedua, yaitu biaya pendidikan. Nah, di sini teman-teman dapat kakak sampaikan untuk biaya pendidikan, kakak tidak akan menjelaskan secara terperinci. Yang dapat kakak sampaikan secara garis besar bahwa untuk biaya akademik itu lebih besar daripada biaya jalur pola pembibitan. Seperti itu teman-teman secara garis besarnya. Kakak tidak akan menjelaskan secara detailnya. Kemudian kita langsung menuju ke pembahasan yang ketiga, yaitu keunggulan lulusan reguler dan mandiri non-ikatan dinas di Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan. Baik teman-teman, di sini kakak akan menjelaskan 5 keunggulan jalur reguler atau mandiri pola non-ikatan dinas di Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan. Keunggulan yang pertama adalah peluang kerja yang fleksibel. Jadi, bagi teman-teman yang memilih pola ini, dan nanti setelah tamat, kalian akan memiliki kebebasan untuk mengisi lowongan atau formasi, baik itu di BUMN, BUMD, perusahaan swasta, atau bahkan mengikuti rekrutmen CPNS yang dibuka setiap tahunnya oleh pemerintah. Keunggulan yang kedua adalah ijazah lebih diutamakan. Nah, di sini teman-teman, kalau kalian nanti melamar kerja baik di BUMD, BUMN, perusahaan swasta, atau bahkan rekrutmen CPNS, ijazah kalian akan jauh lebih diutamakan daripada pesaing-pesaing kalian yang berasal dari kuliah umum, baik itu negeri ataupun swasta. Karena kalian merupakan lulusan dari Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan yang sudah jelas kompetensinya itu kalian sudah ahli dalam bidangnya masing-masing, baik itu di sektor transportasi. Seperti itu teman-teman.
Kemudian keunggulan yang ketiga adalah memiliki peluang yang jauh lebih besar untuk menjadi seorang ASN. Nah, di sini kakak akan memberikan contoh teman-teman. Kalau nanti ada perekrutan CPNS yang notabene memerlukan lulusan dari Diploma 3 Manajemen Transportasi Jalan, tentu yang bisa mengisi formasi tersebut adalah teman-teman yang berasal dari Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan yang dari jurusan Manajemen Transportasi Jalan. Dan tentu itu bagi pesaing-pesaing kalian yang berasal dari kuliah umum, baik itu swasta maupun negeri, yang tidak berasal dari jurusan tersebut, tidak akan bisa untuk mengisi formasi tersebut. Nah, disinilah kesempatan kalian yang jauh lebih besar untuk menjadi seorang ASN terkait dengan jurusan yang kalian pilih, karena jurusan kalian itu sudah khusus ya teman-teman untuk perekrutan, baik itu di Kementerian Perhubungan atau di Dinas Perhubungan. Kemudian keunggulan yang keempat adalah peluang penghasilan lebih besar. Nah, di sini teman-teman, kalau kalian nanti lolos dan bekerja, baik itu di BUMN ataupun di BUMD, atau bahkan di perusahaan swasta, kalian memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghasilan yang tidak kalah dengan PNS atau bahkan jauh lebih besar dari seorang PNS. Contohnya, adik kakak yang bekerja di BUMD yang merupakan lulusan dari pola reguler non-ikatan dinas yang sekarang bekerja di perusahaan MRT, itu gajinya tidak kalah ya teman-teman dengan ASN atau bahkan kakak bisa katakan lebih besar daripada ASN. Nah, disitulah teman-teman, kalian tidak usah berkecil hati, tidak bisa menjadi seorang ASN karena kalian bisa berkarir di BUMN atau bahkan di perusahaan asing yang notabene contohnya kalau kalian nanti bekerja di perusahaan swasta ya, contohnya di kapal pesiar, itu gajinya akan beda ya teman-teman karena gajinya itu mengikuti kurs dolar bukan rupiah. Nah, disitulah nanti penghasilan kalian akan jauh lebih besar. Dan untuk keunggulan yang kelima adalah Balai Diklat sudah menjalin MOU. Nah, di sini teman-teman, kalau kalian mengikuti pola reguler atau mandiri ini, perusahaan-perusahaan itu baik dari BUMN ataupun dari BUMD atau bahkan dari perusahaan swasta itu sudah melakukan kerjasama dengan Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan. Jadi kalau dari ketiga perusahaan itu memang membutuhkan SDM, maka tentu yang pertama akan dihubungi adalah Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan. Kemudian kita bahas terkait dengan kelemahan lulusan reguler dan mandiri non-ikatan dinas di Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan. Baik teman-teman, di sini kakak akan menjelaskan 5 kelemahan jalur reguler dan mandiri pola non-ikatan dinas di Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan. Yang pertama adalah mencari pekerjaan mandiri. Nah, di sini teman-teman berbeda dengan jalur pola ikatan dinas yang dimana kalau nanti kalian lulus setelah menjalani program pendidikan, kalian akan langsung diangkat menjadi pegawai negeri. Ibaratnya kalian sudah mendapatkan pekerjaan. Berbeda dengan jalur reguler maupun mandiri yang notabene adalah non-ikatan dinas, kalian harus mencari pekerjaan secara mandiri atau sendiri, baik itu dari website maupun dari teman-teman kalian sendiri terkait dengan ketersediaan lowongan untuk mengisi formasi tersebut ya. Kemudian kelemahan yang kedua adalah melaksanakan tes rekrutmen dari awal. Nah, di sini salah satu kelemahannya juga kalau ada formasi atau proses rekrutmen, baik itu di BUMN ataupun di CPNS atau bahkan di swasta, kalian harus mengikuti tes terlebih dahulu ya teman-teman. Dan itu pun juga ada kemungkinan kalian bisa lolos ataupun tidak. Nah, seperti itu. Kemudian kelemahan yang ketiga adalah formasi tergantung kebutuhan instansi atau perusahaan. Jadi, kalau dari instansi atau perusahaan itu SDM-nya masih tercukupi, maka rekrutmen tidak akan tersedia. Dan itu tentu akan berimbas dengan teman-teman yang tidak bisa bekerja karena kalian tidak bisa mengisi dari formasi tersebut. Bagaimana kalian bisa bekerja kalau rekrutmennya saja tidak ada? Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian yang keempat, kelemahannya adalah semakin tahun peluang kerja semakin sulit. Nah, semakin tahun itu peluang kerja itu akan semakin sulit. Baik itu dari kompetitor yang semakin meningkat, baik juga dari segi umur, maka kakak bisa memberikan salah satu contoh ya teman-teman. Kalau kalian itu menjadi taruna di Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan, memilih program reguler atau mandiri, kalian harus mempertimbangkan dari segi umur.
Kalau umur kalian itu sesuai dengan persyaratan kan maksimal 23 tahun. Nah, di sini kalau kalian berumur 23 tahun ya, pada saat kalian menjadi taruna dan memilih program mandiri non-ikatan dinas di diploma 4, maka waktu tempuh pendidikannya itu kan selama 4 tahun. Nah, di sini dapat kalian bayangkan bahwa kalian itu masuk menjadi taruna di Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan itu berumur 23 tahun. Lalu kalian mengikuti program pendidikan selama 4 tahun. Jadi otomatis kalian nanti tamat dari Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan itu berumur 27 tahun. Sedangkan ada beberapa persyaratan dari perusahaan BUMN ataupun swasta itu yang mensyaratkan bahwa untuk lulus di S1 itu atau diploma 4 itu adalah maksimal berumur 27 tahun. Nah, disinilah teman-teman terkadang kita terbentur dari umur yang dimana kalau kalian memilih formasi swasta atau CPNS biasanya ada sih yang sampai umur 35 tahun, tetapi ada juga yang berumur atau mematok di umur maksimal 27 tahun. Dan tentu itu akan mengurangi dari peluang kalian untuk mengisi formasi di suatu perusahaan atau instansi baik di BUMN ataupun swasta. Seperti itu teman-teman. Pertimbangan umur untuk memilih program ini sangat penting, pertimbangkan matang-matang. Kemudian kelemahan yang kelima adalah harus siap bersaing dan berkompetisi. Nah, di sini teman-teman, kan nanti setelah kalian tamat dari Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan yang mengambil program non-ikatan dinas itu, kalian harus benar-benar siap untuk bersaing dan berkompetensi ya teman-teman. Karena seperti yang kakak sampaikan tadi bahwa untuk mengisi jabatan atau bekerja itu, kalian harus mengikuti tes rekrutmen dari awal. Nah, di situ juga ada kemungkinan lolos dan tidaknya. Nah, disitulah teman-teman kalian harus benar-benar meningkatkan kemampuan kalian serta siap bersaing dan berkompetensi untuk memperebutkan pekerjaan yang tersedia. Kita lanjutkan untuk yang kelima yaitu pertimbangan memilih jalur reguler dan mandiri di Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan. Baik teman-teman, di sini kakak akan menjelaskan terkait dengan pertimbangan memilih jalur reguler maupun mandiri non-ikatan dinas di Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan, di mana pertimbangan yang pertama adalah biaya pendidikan. Seperti yang tadi kakak sampaikan bahwa secara garis besar untuk jalur non-ikatan dinas itu memiliki biaya yang jauh lebih besar daripada jalur ikatan dinas. Pertimbangan yang kedua yaitu pertimbangan umur, di mana kalian juga harus mempertimbangkan berapa umur kalian saat nanti lolos menjadi seorang taruna dan berapa umur kalian nanti setelah kalian selesai menyelesaikan program pendidikan, di mana kalau kalian lolos atau nanti kalian diwisuda pada umur 27 tahun, tidak sedikit juga persyaratan dari BUMN atau bahkan swasta itu mematok umur di kisaran maksimal 27 tahun. Nah, di sanalah terjadinya benturan ya teman-teman antara umur kalian dengan persyaratan. Jadi harus benar-benar dipertimbangkan terkait dengan umur untuk mengisi jalur reguler ataupun mandiri non-ikatan dinas di Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan. Pertimbangan yang ketiga yaitu pertimbangkan kemampuan diri. Nah, di sini teman-teman pentingnya kalian harus mempertimbangkan diri, apakah kalian kira-kira nanti kalau sudah lolos mengikuti program ini, kemudian tamat pendidikan, lalu berkompetensi kembali untuk mencari kerja itu, apakah kira-kira kalian itu sanggup untuk mengisi atau lowongan-lowongan yang tersedia? Nah, di situ hanya kalian yang bisa mengetahui kemampuan diri kalian sendiri. Kalau sekiranya kalian merasa kompetensi kalian itu belum mencukupi atau kurang mumpuni, alangkah baiknya kalian memilih jalur aman, yaitu pola pembibitan atau ikatan dinas. Karena kalau kalian memilih jalur ikatan dinas, kalian tidak akan memikirkan lagi untuk tes-tes berikutnya. Karena kalian langsung diangkat menjadi seorang ASN. Pertimbangan yang kelima adalah ada kemungkinan tidak dapat pekerjaan. Nah, di sini teman-teman, kakak hanya menyampaikan simulasi pahitnya saja ya teman-teman. Kalau kalian itu nanti lolos dari program ini, kemudian melamar dari suatu pekerjaan, baik itu di BUMN ataupun swasta, dan selalu gagal, baik karena faktor umur maupun faktor dari kemampuan kalian, bila kegagalan itu terus berlanjut tanpa kalian melakukan evaluasi, maka semakin lama peluang kerja itu akan semakin tipis ya teman-teman, atau bahkan tidak ada.
Jadi bisa jadi kalian akan banting setir. Yang awalnya kalian ingin bekerja di sektor perhubungan bisa jadi kalian usaha sendiri, atau bahkan karena kalian malas atau bahkan tidak mengevaluasi dari setiap kegagalan-kegagalan kalian, maka kalian akan bisa berkemungkinan tidak mendapatkan pekerjaan. Seperti itu teman-teman. Pahit-pahitnya kalau kalian memilih program ini dan kalian tidak melakukan evaluasi terkait kegagalan-kegagalan kalian, atau bahkan umur kalian itu sudah mentok untuk tidak bisa mengikuti pola rekrutmen di suatu perusahaan, baik itu di BUMN atau swasta, maka ada kemungkinan kalian untuk tidak dapat pekerjaan. Seperti itu teman-teman. Dan semoga video ini juga dapat mengedukasi teman-teman yang selama ini masih salah paham ya terkait dengan pemikiran bahwa kalau sekolah kedinasan itu pasti akan langsung menjadi seorang ASN, terutama di sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan ini. Baik teman-teman, demikian video yang dapat kakak sampaikan. Lebih kurangnya kakak mohon maaf. Dan di sini kakak tegaskan sekali lagi bahwa kakak tidak ada niatan untuk menjelek-jelekkan terutama sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan ya. Bahkan di sini kakak ingin menjaga nama baik sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan yang selama ini banyak sekali masyarakat yang salah paham terkait dengan peluang kerja di sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan, yang kemudian ada komentar-komentar miring yang membanding-bandingkan dengan sekolah kedinasan lain. Nah, di sini tugas saya hanya mengedukasi agar tidak terjadi kesalahpahaman yang selama ini terjadi. Mohon kiranya dimaafkan apabila ada yang kurang. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe-nya apabila teman-teman suka dengan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.